Hai anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Miss Yulia Classroom. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita dari bentuk pecahan dan bagaimana cara merubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Dayu membeli apel sebanyak 1/2 kg. Kemudian Udin juga membeli apel sebanyak 3/4 kg. 1/2 dan 3/4 merupakan jenis pecahan biasa. Pecahan biasa terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, coba perhatikan. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 7/8, 11/12, 10/13. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya adalah 3/2, 5/3, 7/2, 8/3, 10/4. Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. Berikut adalah langkah-langkah merubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan 1/3/4 dapat dirubah menjadi pecahan biasa dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan pembilangnya. Jadi 4 dikali 1 ditambah 3. Penyebutnya tetap dituliskan 4. Hasilnya menjadi 7/4. Sekarang kita merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya adalah pecahan 8/3. Nah, caranya merubah menjadi pecahan campuran adalah membagi pembilang dengan penyebutnya, yaitu 8 dibagi 3. Dari 8 dibagi 3, kita mendapatkan hasilnya 2, sisa 2. Jadi, angka 2 hasilnya ditulis sebagai bilangan bulat, kemudian sisanya ditulis sebagai pembilang 2, kemudian penyebutnya 3. 2/3 adalah bentuk campuran dari 8/3. Sekarang kita beralih ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut kalian sudah mengetahui bukan berapa pecahannya, yaitu 5/10. Dari pecahan 5/10, kita bisa merubahnya menjadi pecahan desimal. Pecahan 5/10 menjadi 0,5. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 5 berada pada tempat persepuluhan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan pecahan 56/100. Dan bentuk pecahan desimalnya adalah 0,56. Bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma, angka 6 berada pada tempat persepuluhan, sedangkan angka 5 berada pada tempat perseratusan. Langkah-langkah merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Merubah penyebutnya menjadi per10, atau per 100, atau per 1000.
Nah, sebagai contohnya pecahan 3/5. Pecahan 3/5 dapat dirubah menjadi pecahan desimal dengan merubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, karena penyebutnya 5, maka dia lebih mendekati ke per 10. Maka dijadikanlah penyebutnya per 10 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut, yaitu dengan bilangan 2. 3 dikali 2, 5 dikali 2. Hasilnya 6/10. Kemudian dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,6. Kemudian contoh berikutnya 3/4. Penyebut 4 bisa dirubah menjadi per 100 karena bilangan 4 tidak bisa dirubah menjadi per 10, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama besar, yaitu dikalikan 25. Hasilnya kita dapat 75/100. Kemudian dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Jadi, dua angka di belakang koma tersebut menunjukkan pecahan per seratusan. Berikutnya adalah pecahan 1/8. Pecahan 1/8 tidak bisa dirubah menjadi per 10 ataupun per 100. Maka kita rubah dia menjadi per 1000 dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan 125. Maka didapat hasilnya 125/1000. Dan karena dia per 1000, maka harus ada 3 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,125. Berikutnya langkah merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya adalah rubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000, dan seterusnya. Setelah itu, sederhanakanlah pecahan ke bentuk paling sederhana. Berikut kita lihat contohnya. Bentuk desimal 0,4 bila dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 4/10. Karena di sana ada satu angka di belakang koma ya anak-anak. Nah, pecahan 4/10 bisa disederhanakan lagi, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Hasilnya kita dapat 2/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan 0,4 yaitu 2/5. Contoh berikutnya yaitu 0,25, yaitu menjadi 25/100. Pecahan 25/100 disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 25. Maka didapat hasilnya menjadi 1/4. Contoh yang lainnya lagi yaitu 0,625. Ya, menjadi 625/1000. Karena dia di sana 3 angka di belakang koma ya anak-anak ya. Kemudian pecahan 625/1000 disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 125. Didapat hasilnya menjadi 1/8. Nah, sekarang kita mempelajari bentuk pecahan yang terakhir yaitu persen. Persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Bagaimana langkah merubah persen ke pecahan biasa? Ya, contohnya 8%.
bentuk pecahan biasanya adalah 8/100. Karena seperti yang kita tahu bahwa persen itu singkatan dari perseratusan ya. Maka itu 8% berubah menjadi 8/100. Sekarang 8/100 disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 4. Maka didapat hasilnya 2/25. Oke, berikutnya yaitu pecahan 50% dirubah menjadi 50/100. Kemudian disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 50. Maka didapat hasilnya adalah 1/2. Nah, sekarang langkah merubah pecahan biasa ke persen. Pecahan 1/2 dapat dirubah menjadi bentuk persen, yaitu dengan merubah penyebutnya menjadi per100. Maka itu pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 50. Hasilnya didapat adalah 50/100. Menjadi 50%. Contoh berikutnya adalah 3/4. Nah, penyebut 4 dapat dirubah menjadi per100 dengan dikalikan 25. Maka pembilangnya juga dikalikan 25. Hasil yang didapat adalah 75/100. Menjadi 75%. Kemudian pecahan 1/8. Nah, pecahan 1/8 penyebutnya tidak bisa dirubah menjadi per100. Tapi bisa dirubah menjadi per1000. Jadi kita rubah dulu menjadi per1000 dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan 125. Maka didapat hasilnya 125/1000. Setelah itu baru dirubah menjadi per100, yaitu sama-sama dibagi 10. Hasil yang didapat adalah 12,5/100. Maka itu bilangan pecahan 1/8 bentuk persennya adalah 12,5%. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Dan sekarang silahkan kalian mengerjakan latihan soal berikut.